Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, hari ini tanggal 4 Januari 2021. Saya akan melanjutkan bahasan untuk saham. Hari ini saham-saham yang kemarin belum bergerak mulai banyak bergerak teman-teman ya. Walaupun beberapa akhirnya juga melemahnya tapi masih dalam tahap retracement awal seperti itu. Apakah ini merupakan bukti bahwa January Effect ini masih berlanjut ya, masih awal ini, semakin merata maksud saya seperti itu ke beberapa sektor saham. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati di kolom komentar sering ada yang jualan ya. Jualan produk entah apa saya nggak tahu. Produk-produk yang intinya mereka menggunakan channel saya untuk berkomentar dan membuat direct link seperti itu untuk ke produk jualan mereka. Ya, ini adalah lapak saya, artinya saya berhak mengaturnya seperti itu teman-teman. Jadi memang secara otomatis konten-konten yang bersifat jualan seperti itu akan masuk ke spam dan biasanya akan saya hapus seperti itu. Jadi teman-teman mesti berhati-hati dan bijak dalam menyikapi adanya komentar-komentar yang intinya jualan di komentar ya teman-teman, seperti itu. Terus kemudian di sini saya sampaikan untuk teman-teman semuanya bahwa saya membuka join this channel membership untuk YouTube, di mana teman-teman dengan sekitar 20.000 bisa menjadi supporter dari channel MS Trade. Untuk itu teman-teman setelah join bisa joinnya menggunakan link yang ada di bawah di deskripsi, dan setelah join teman-teman bisa nanti ketika komentar menggunakan menggunakan loyalty badge, yaitu satu tanda khusus kalau yang bisa saya lihat, dan saya berikan prioritas ke teman-teman yang merupakan anggota dari channel YouTube MS Trade. Baik teman-teman, January Effect semakin merata ya. Beberapa sektor saham yang kemarin diem hari ini bergerak. Kita akan tengok dulu indeks hari ini sepertinya didukung juga dengan regional yang cukup oke ya. Tadi malam Dow Jones, Nasdaq oke semua, SP500 juga lumayan teman-teman. Hari ini Nikkei naik 1,7, Hang Seng 0,6, Shanghai-nya 0,2 turun ya. Taiwan-nya 1,4 ya. Untuk Eropa juga semuanya hijau. Jadi indeksnya intinya hari ini regional oke. Kita akan tengok dulu pergerakan dari IHSG hari ini. Seperti yang kita lihat, all time high dari IHSG adalah di 6.750-an ya, 6.750-an, di mana high hari ini adalah 6.721. Jadi IHSG sebenarnya hari ini udah dekat sekali dengan all time high-nya teman-teman. Kurang 20-30 poin aja udah nembus all time high-nya. IHSG hari ini juga berhasil menembus high sebelumnya di 6.687. Ini adalah berita bagus bahwa dalam tren turun ini teman-teman, IHSG kan kemarin sudah melewati 50 walaupun dengan konsolidasi 4 hari, lanjut kemarin kenaikannya signifikan dan hari ini masih berlanjut walaupun tidak berhasil tutup di high-nya hari ini. Ke 6.754 atau ke all time high hanya sisa ya 20-30an ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini sepertinya January Effect ini juga sangat berpeluang untuk IHSG ini bisa mencetak rekor baru. Untuk support dari IHSG besok masih di 6.654 teman-teman ya. Maksud saya itu adalah support kedua. Support pertama adalah 6.687. Yang kedua 6.650-an ya. Untuk resistan ada di 6.721 dan berikutnya 6.754. Kita tengok dulu saham-saham pembentuk indeks hari ini. Kita bisa ngelihat bahwa BCA naik 1%. Di sekitar 20 saham utama pendukung indeks kita bisa ngelihat yang merah hanya BRI Telkom, itu pun kecil saja teman-teman. TPIA kecil saja. Dan MDKA yang cukup besar 2,6, dan BRPT dia netral. Yang naik signifikan adalah BBHI di 11,3%, kemudian DCII
dan BBNI teman-teman. DCI ini termasuk yang sebelumnya saya bahas, yaitu saham-saham yang naik karena saya gunakan screener ini ya, screener apa, big gainer, top gainer DCI. Kita coba cek dulu DCII. Ya, DCI. Nah, ini masih melanjutkan kenaikannya pada hari kelima, teman-teman ya. Walaupun dia secara bid overnya kecil ya, seperti ini memang, tapi karena dia kapitalisasinya besar, jadi memberikan pengaruh ke pergerakan dari IHSG-nya seperti itu. Oke, teman-teman, bahasan langsung saya mulai ke saham seperti biasanya ya. Ya, ini saya awali dengan sektor finance, teman-teman. Untuk sektor finance, ini saham-saham yang kemarin pergerakannya sempit. Tiba-tiba hari ini melaju dengan kencang. Ini adalah contohnya adalah BBNI. BBNI akhirnya bisa kembali ke ini garis yang saya bikin ini. Ini adalah high-nya dari atau resistannya dari BBNI, teman-teman, di sekitar 7050-an. Kalau kita lihat sebenarnya BBNI ini ada satu tanda higher low atau titik low-nya dia cenderung lebih tinggi sehingga ngebentuk ascending triangle seperti ini ya, ascending triangle. Ascending triangle kecenderungannya adalah jebol ke atas dan BBNI jebol juga ke atas. Dari kisaran 6.750 sampai kisaran kenaikan BBNI cukup signifikan sekitar 300. BBNI ini kalau berlari memang cukup kenceng, teman-teman, karena betanya ini biasanya saham-saham seperti ini dia betanya lebih tinggi dari saham yang lain. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu kenapa kadang suatu saham bergerak lebih kencang dari saham yang lain, bisa jadi karena memiliki beta yang lebih tinggi. Bagi yang pengen tahu tentang beta, silahkan cek di deskripsi tentang beta ataupun di playlist tentang beta saham. Saya udah pernah membahasnya. Untuk BBNI besok supportnya ada di 6.950, teman-teman. Resistan di 7.075. Kemudian diikuti Bank Mandiri juga, teman-teman, yang masih melanjutkan kenaikannya. Ini secara bentuk juga sama dengan BNI ya, yaitu higher low atau titik low-nya lebih tinggi dan di bagian atasnya adalah flat. Itu ada satu bentuk, ini adalah resistan atasnya ya. Kemudian ini adalah bentuk candle-nya yang ngebentuk seperti ascending triangle dan dia ngebreak, teman-teman. Resistan berikutnya di berapa? Oke, kita tarik Fibo-nya. Tarik Fibonacci-nya, teman-teman. Kita tarik Fibo dari sini. Saat ini kenaikan dari si Bank Mandiri ini sudah melewati 50% retracement. Dia sentuh 61, teman-teman. Supportnya masih di 50 retracement di 7.150, resistannya dia ada di 7.200. Ini secara tren, dia dalam tren kecil ini dia udah berhasil menembus separuh dari trennya. Nah, untuk Bank BRI, teman-teman, walaupun kemarin mengalami kenaikan, hari ini kepentok di 38,2 retracement ya, sehingga dia mencari support lagi di bawahnya di 4.135 atau di retracement resistan pertama ya, di kisarannya adalah di 4.150-an di 23,6 retracement. Untuk BBKP juga ada perbaikan 2 hari ini, teman-teman. Bank Bukopin ada perbaikan 2 hari ini. Hari ini sempat sentuh 293. Namun demikian dia closingnya turun. Kalau kita lihat memang dalam 3 hari terakhir candlestick untuk si Bank Bukopin ini sudah menunjukkan tanda-tanda reversal, yaitu munculnya doji, dan dikonfirmasi candle kemarin adalah walaupun seperti doji tapi lebih baik, dan hari ini candlenya lebih baik sebenarnya. Kemudian untuk BCA dia masih berjuang untuk bisa tembus di resistan pertama di 7.435, teman-teman ya. BBTN kemarin oke, hari ini dia terkoreksi dan berada di support sekarang. Supportnya di 1.795, teman-teman. Kemudian untuk Bank Danamon ya, dia masih di dalam konsol area. Untuk Danamon ini ada satu resistan sekaligus merupakan area konsol dia, yaitu kisarannya adalah di 2.470-an. Nah, untuk agro, teman-teman, hati-hati karena kemarin tembus MA 200. Kemarin tembus MA 200 dan hari ini masih berlanjut. Nah, kalau kita lihat dari ekstensi atau lanjutan dari retracement ini, dalam tren naik ini, retracementnya dari 0 sampai 23, 38, 50, 61, 100, dan ininya lanjutannya adalah di 161,8.
Saat ini dia udah untuk agro udah tembus MA 200, support di bawahnya ada di 1400 1500-an teman-teman. Hati-hati. Kemudian untuk Breeze ini sebenarnya kemarin ya. Hari ini baru ada tanda-tanda reversal ya, support di sekitar 1778. Untuk BTPS hari ini sudah 2 hari mengalami kenaikan. Kalau kita tarik satu tren seperti ini, ya, ini adalah satu tren yang bisa menjadi support ya teman-teman. Ini dilewati 2 titik dan kemarin 3 hari bursa yang lalu sempat keluar dari titik tersebut, namun kemudian naik dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Resistan dia ada di 3790 teman-teman. Kemudian untuk BNGA hari ini sebenarnya ngebreak dari resist atau konsol area di sekitar 981. Hari ini ngebreak. Ada ini cross up sinyal MA3 dan 5, namun masih belum mampu untuk melewati 38 retracement di 990 teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan bahasan untuk bank digital. Saya mulai dari Arto teman-teman. Hari ini resistan di 1790, 17.900 maksud saya. 17.900 masih belum berhasil ditembus, sehingga dia mencari support di 17.100 atau supportnya yang pertama. BGTG masih melanjutkan kenaikannya, padahal kemarin secara candle ada doji, butuh konfirmasi memang, dan konfirmasinya hari ini masih turun, dan hari ini bahkan dia jebol 78,6 retracement. Kalau seperti ini berarti support berikutnya kalau candle itu ada di 225, kemudian lanjut lagi di 198 teman-teman. BBYB masih mencari support dan hari ini dia ketemu 50 dalam tren kecil ini, dia ketemu 50 retracement dan mantul. Ini kalau misalkan kita tarik trend base Fibonacci, memang hari ini dia tepat berada di 2405-an. Itu memang support yang kebentuk ya. Yang saya bikin ini, saya bikin satu garis support yang mana support itu terbentuk dari 2 titik. Tren ya. Tren yang bisa menjadi support dia. Dan dia mantul tepat di situ. Kalau secara Fibo, memang dia udah sentuh di 50 retracement tapi mantul lagi teman-teman. Resistan berikutnya di 2563. Nah, berikutnya adalah BBI yang mana dia dalam 2 hari ini dia lari kenceng ya teman-teman. Dari 7068 ke 8800 teman-teman. Naiknya luar biasa. Dan ini seperti yang saya bilang kemarin, ada all time high. Modenya adalah ketika melemah adalah dibeli. Ya, seperti itu. Itu adalah metode masuk pada barang-barang yang all time high. Karena all time high itu adalah the sky is the limit. Atau tidak ada musuh yang akan ngebuang barang kecuali bagi yang mau take profit. Kemudian untuk BABP masih parkir di kisaran 1000, di sekitar kisaran 190. Ya, ini juga sebenarnya ada pola yang cukup terulang. Apakah area ini adalah area support yang cukup terpetakan teman-teman, karena udah cukup lama berada di situ dan dia juga pernah mantul dari area tersebut. Kemudian untuk BNBA mohon diperhatikan, ini sudah 4 hari bikin basing ya, di kisaran 50 retracement di 3.300. Kemudian untuk agro sudah tadi, BNLI kemarin ada bentuk, tapi ini juga terlalu dalam turunnya, skip aja. Yang ini saya skip aja teman-teman ya. BMAS ini sudah konsol 3 hari, perhatikan apakah akan lanjut turun ataukah lanjut naik. Kemudian Amar juga ini juga udah mulai turunnya udah mulai terbatas. Dinar juga turunnya udah mulai terbatas ya. Jadi perhatikan BMAS ya, Bank Maspion, kemudian Amar ya, Bank Amarta dan juga Dinar bagi teman-teman penyuka saham-saham kecil ya. Kemudian untuk Bevin ya teman-teman, Bevin ini dia masih ketemu resistan, masih testing resist. Kemudian untuk BJTM, nah teman-teman perhatikan BJTM hari ini nge-break candle sebelumnya, tapi masih belum berhasil melewati resistan. Kemudian BJBR juga sama, hari ini breakout dari konsol area. Resistan dia, resistannya mesti saya update teman-teman ya. Resistan saya update di sini. Jadi saat ini dia melewati 38,2 retracement tapi masih belum sampai di
50-nya di 1370-an. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan saham Astra ya. Saham Astra hari ini bentuknya sih oke ya. Sayangnya dia turun. Closingnya nggak maksimal naiknya seperti itu. Nah, seperti ini. Sebenarnya dia sempat naik di atas 38, 50, sentuh 61, tapi closingnya dia masih nggak kuat, hanya nyampe di 38. Jadi perhatikan apakah hari ini cuman karena adanya resistan volume orang-orang yang nyangkut dan keluar, ataukah mungkin besok akan lanjut, silahkan dipantau. Kemudian untuk auto teman-teman ya, auto saham Astra Auto Parts setelah kemarin konsolidasi cukup lama ya, seminggu lebih, hari ini ngebreak resistan pertama teman-teman. Resistan kedua nanti di sekitar 1210, masih belum. Kemudian saham consumer untuk ACS teman-teman hari ini masih belum mengalami kenaikan yang melanjutkan kenaikannya kemarin. Masih kepentok di 50 retracement ya. 50 retracement atau separuh dari tren dia turun. Itu kemudian untuk Unilever walaupun ada turning up, cross up sinyal 35, tapi hari ini kurang begitu bagus. Candlenya masih malu-malu seperti itu. Terus kemudian Indofood kemarin kan berada di support ya teman-teman di kisaran 6.250, hari ini mulai beranjak naik tapi masih belum ya. Masih perlu tenaga lebih nih sepertinya untuk naik. Kemudian untuk Garuda Food, sektor consumer Garuda Food hari ini dia berkoreksi sampai 23,6 retracement. Kemudian untuk ICBP hari ini dia juga naik dari dasar tapi masih belum berhasil melewati ini ya, resistan dia ya. Oke, teman-teman saya lanjutkan, berikutnya adalah sektor energi ya. Untuk sektor energi, Medco, teman-teman, nih teman-teman bisa lihat candle kemarin adalah hammer, hari ini dikonfirmasi candle yang lebih bagus. Ya, namun perhatikan nih resistan pertama 475 masih belum berhasil, ini apabila hanya dalam tren kecil ini aja. Kemudian untuk Elsa masih belum jelas sih teman-teman, nih pergerakannya dia sempit-sempit dan masih belum jelas ya, kita pantau aja dulu. Kemudian untuk Akra, teman-teman sekali lagi ini barang volatilitasnya tinggi, jangan jadi sama apapun juga jangan berharap akan naik terus. Ketika candlenya udah mulai nggak nyaman seperti ini, lebih baik take profit atau exit ya. Ini kalau kita ngelihat dari candle kemarin, kalau dibagi dua, jadi teman-teman tuh bisa ngelihat ya, kalau candle kemarin setinggi itu, dan kebetulan misalkan teman-teman tuh entry-nya dari bawah, maka candle itu dibagi dua aja teman-teman. Baginya bisa pakai Fibo. Dibagi dua seperti ini. Baru teman-teman perhatikan 50%-nya tuh di mana. 50%-nya dari tren itu di mana. Misalkan saya kasih warna biru. Jadi 50%-nya dia itu di 42. Jadi harusnya minimal di 42.30 teman-teman sudah take profit untuk si Akra ini. Kenapa? Karena volatilitas dia sudah tinggi, sudah melewati separuh dari tren dari candle yang kemarin, seperti itu. Itu kebiasaan saya. Kemudian untuk perusahaan gas, teman-teman, resistannya di 1415 masih belum berhasil ditembus. Udah dites tapi belum berhasil ya teman-teman. Dia akan bagus kalau bisa melewati 1415. Kemudian masuk lagi ke 1490-an. Untuk saham sawit, Astra Glostari masih berjuang untuk menembus 9720 teman-teman. 9720. Saya akan ambil tren paling pendek ya. Kita gunain tren paling pendek aja. Nah, di sini resistan dia ada di kisaran 9.900-an. Kemudian untuk LSIP masih mencari supportnya ya teman-teman. LSIP, SIM, SSMS ada percobaan naik lebih tinggi dari kemarin. Perhatikan ini karena dia masih berada cukup di dasar. Resistan ada di high-nya hari ini 1017 dan kemudian di 1037 teman-teman. Untuk BWPT juga masih belum ya teman-teman. Walaupun
Ini bentuk-bentuknya seperti sudah mau lari, tapi ini belum sih kemarin. Kemarin kan saya bilang ini barang tolong dipantau ketika dia naik cukup tinggi besoknya. Nah, yang hari kemarin dia nggak begitu tinggi, yang hari ini juga malah lebih turun ya. Oke, kemudian adalah Harum Energi, teman-teman. Harum Energi untuk kemarin dia sampai supportnya di 9880. Hari ini ngetes di 10.700 di 61,8 retracement, teman-teman. Untuk Adaro hari ini sebenarnya masih ngetes high-nya terus. Tadi sempat saya lihat Adaro tinggi, nah hijau, tapi kok kenapa closingnya turun? Kita lihat di dalam tick chart. Ini 5 menitan ya. Ya benar, tadi sempat naik ya. Ini opening untuk Adaro sempat naik ke 2380 tapi closingnya turun ya. Memang benar, jadi akhirnya dia bentuknya seperti itu. Untuk Indo Tambang Raya, 2 hari ini dia kan sudah nyampe di support dan ini ada satu percobaan naik yang terjadi udah 2 hari. Apakah akan melanjutkan kenaikannya? Silahkan dicek ya teman-teman. Kemudian untuk PTBA juga sama, setelah terkoreksi cukup ekstrim kemarin, hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Indika Energi juga sama. Ini untuk saham-saham batubara ya kadang sinyalnya bagus, kadang sinyalnya jelek teman-teman ya. Untuk Indika ini teman-teman bisa ngelihat kemarin dia turunnya dalam. Sampai saya harus update ibunya seperti ini. Dan hari ini kenaikannya udah langsung melewati resistan pertama di 23,6 retracement di 1550 teman. Petrosi juga sama ya. Petrosi juga sama bentuknya. Petrosi dengan Indika sama bentuknya. Kalau kita lihat dari kenaikannya di sini, kita bisa ngelihat bahwa resistan pertama dia ada di 2300 teman-teman. Masih 2300. Doit juga sama, udah ketemu supportnya. Dan hari kemarin mulai ada pantulan, hari ini juga sama, tapi ini masih butuh konfirmasi besok. Resistan dia ada di 272 atau 23,6 retracement. Kemudian untuk MBSS teman-teman, candle kemarin nggak bagus dan hari ini dikonfirmasi turun lagi seperti itu. Hari ini dia menembus 23 dan 38 retracement. Kalau misalkan dia 38-nya langsung percaya diri, maka ada kemungkinan target berikutnya adalah di 61,8 retracement teman-teman. Tapi masih belum jebol ya 38, jadi dipantau closing besok. Kemudian adalah United Tractor teman-teman. United Tractor ini masih terkoreksi sih ya, masih belum ada angkatan seperti itu. Ya setelah kemarin naik terkoreksinya itu, ini terkoreksinya cukup dalam juga ya. Kita cek dulu. Kita cek koreksinya dulu teman-teman. Dari tren di atas itu, dia saat ini berada di atas support yang pertama karena dia sebelumnya adalah resistan itu di 23,6 di 21.750-an. Kemudian untuk sektor konstruksi teman-teman, ini mulai beranjak naik lagi. Perhatikan di 23,6 retracement. Di 933 untuk Adikarya, untuk Wika dia kembali lagi bertahan di 1150. Ini adalah resistannya dia. PTPP juga sama, dia malah lebih rendah sih. Resistan dia ada di resistan kedua di 1010. Waskita dia masih mencari support-supportnya, tapi untuk hari ini candlenya udah mulai muncul perlawanan dari buyer teman-teman ya. Perlawanan dari buyer udah mulai muncul. Kemudian untuk saham properti BSDE sebenarnya dia melanjutkan kenaikannya. Resistan dia ada di 1085. Supportnya dia ada di 1050 dan saat ini dia bertahan tepat di garis MA 200. Kemudian untuk Pakuwon dia masih melanjutkan kenaikannya. Resistannya tepat sekali 480 berhasil disamperin, namun belum berhasil di atasnya ini sepertinya ya. Asri dia ada turning hari ini melewati sebelumnya dan ada cross up MA3 dan 5 teman-teman. Perhatikan untuk Asri ya. Untuk SMRA ini ada yang request, Pak, untuk SMRA tadi minta request Unilever sudah, Pegas sudah, SMRA. SMRA seperti ini ya teman-teman. Jadi
Ya sebenarnya candle hari ini cukup oke ya, dia berhasil menembus di sini. Sebenarnya cukup oke karena dia berhasil menembus ngetes 23,6 retracement. Tapi turun lagi sehingga resistan lagi 844 ini masih menjadi resistan. Untuk supportnya 796. Sedangkan untuk resistannya ada di 845. Untuk CTRA, perhatikan hari ini dia ada satu percobaan naik. Ya. Candlenya hari ini adalah cross up MA35. Perhatikan. Sempat ngetes 1020 MA200 dan juga 1030 di resistan pertama. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham ini telekomunikasi untuk Telkom. Ini setelah kemarin naik, hari ini istirahat ya, dekat resistan. Dia ada resistan di 4.200, 4.250. Untuk Indosat hari ini terkoreksi teman-teman ya, 2,72%. Ini koreksi dia itu ya. Ini adalah di resistan ya, teman-teman. Resistan kemarin sih ya. Resistan kemarin juga sekaligus dekat MA200-nya. MA200-nya. Kita lihat dulu, ini high-nya 100. Ya ini memang dia dekat di resistan di 650, tapi sebenarnya dia ada target ke 6.900. Untuk Excel dia retrace teman-teman. Hari ini retracement. Hari ini dia retracement ngetes 50% retracement support. Dalam tren turun ini dia akan sudah naik resistan 23, 38, 50, 61. Kelewat kemarin tapi nggak kuat ya. Kalau kemarin tepat di 61, hari ini dia turun atau retrace mencari support yang ada di bawahnya. Nah kalau seperti ini, kalau teman-teman mau menarik presisi yang lebih presisi, itu bisa ditambahkan di sini. Bisa ditambahkan Fibo di sini teman-teman. Nah di sini kelihatan bahwa support dia ada di 3850-an. Saya hapus saja daripada ruwet. Kemudian untuk friend kemarin oke, tapi kepentok ya, hari ini kepentok resistan dia. Resistan pertama aja masih ngepentok ini si friend ini. Di 91 masih belum kuat. TBIG kemarin oke, hari ini naik tapi nggak kuat. Jadi turun ya. Di sini turun di bawah 38 teman-teman. Bawah 38 retracement. Jadi supportnya dia ada di 2960, 2950-an, 40-an. TUBR masih berada di dasar ya. Sideways nih, kayaknya cukup lama. Kemudian Indomobil teman-teman, hari ini setelah konsol sekitar 7 hari lebih, mulai ada pergerakan melebihi area konsol tersebut. Ya, area konsolnya ini adalah ini. Area konsol area hari ini walaupun belum sempat ngebreak tapi belum lanjut ya. Tapi boleh diperhatikan ya, boleh diperhatikan. Saya coba tarik Fibo trendnya seperti ini. Dia harus bisa keluar 900 dan berikutnya 920. IMJS sebenarnya juga mulai ada pergerakan tapi balik lagi. Teman-teman ya, kita hiraukan aja dulu karena kayaknya jadi belum bagus. Oke, kemudian adalah saham metal. Metal kemarin oke, hari ini turun. Apakah memang polanya mau seperti itu? Sama, itulah kenapa saya juga saham metal jarang sekali trading, karena selain harus melihat harganya juga kadang dipengaruhi oleh regional ya teman-teman. Jadi saya mending skip aja untuk saham-saham metal kecuali MDKA. Dan MDKA pun hari ini kepengaruh setelah kemarin naik, setelah kemarin naik, hari ini kenaikan tidak dilanjutkan. Ini malah sudah hampir separuh dari panjang candle ini. Jadi kalau teman-teman yang masuk kemarin di kisaran 3898 itu bisa membagi. Jadi kisarannya kalau di 4022 harus sudah exit. Itu udah separuhnya. Oke, untuk TKIM setelah kenaikan sekitar seminggu lalu dilanjutkan dengan retracement dan konsolidasi. Konsolidasinya jadi cukup lama ya. Seperti itu, konsolidasi aja. INKP-nya juga sama teman-teman. INKP juga sama. Secara chart memang nggak begitu bagus.
Kalau tuh dia turun nggak turun dalam, tapi juga nggak naiknya juga nggak kerasa jelas seperti itu. Di SMR ya juga sama teman-teman. Ini jadi barang-barang yang sempat cukup lama downtrend itu kalau dia naik mendekati resistan tuh kadang dia semacam diguyur. Ya itu wajar aja, itu adalah resistan volume atau orang-orang yang nyangkut dia akan keluar dulu. Oke, Indosemen teman-teman sekarang dia supportnya ada di 11.500, resistan ada di 11.600. Ya ini barang 2 hari yang lalu, 3 hari bursa yang lalu naik, tapi 2 hari setelahnya lewat. Memang untuk sekarang agak-agak susah ya teman-teman. Sepertinya harus menerapkan 50% trend untuk volatility. Ketika mendapati barang melewati 50% dari kenaikan kemarin, maka kita harus sudah exit. SMGR justru secara sinyal bagus hari ini, namun ini mesti berhati-hati karena udah beberapa kali sinyalnya false terus, 74, 75 harus bisa berhasil dilewati oleh si SMGR. Kemudian untuk ASA masih melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Dia sampai di 61,8. Resistan berikutnya 6.000, maksud saya 3.825-an. Untuk ERA ya masih segitu-segitu aja, naik turun. Kemarin kan ketemu 610 resistan, nggak kuat sehingga supportnya yang dipilih sekarang 586. Oke, untuk teman-teman untuk SAME perhatikan ya, SAME udah 4 hari sinyalnya bagus, hari ini ditambah sinyalnya lebih bagus. Ya, hari ini ditambah sinyal lebih bagus. Kemarin kan ada target ke 329 tapi nggak jadi, saya hapus. Sekarang saya tarik Fibo-nya ya, seperti ini. Kenaikan hari ini tepat di resistan pertama di 23,6 retracement di 380. Kemudian untuk MTK-nya yang masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman, MTK masih melanjutkan kenaikannya 61 kok sebentar. 61,8 dari tren besarnya ini adalah resistan yang berhasil dilewati. Yang berhasil dilewati teman-teman, kalau kita ngelihat target-targetnya misalkan, boleh kita gunain dari tren yang kecil ini. Targetnya sih biasanya ya samaan dengan history yang sebelumnya kebentuk. Kita aktifkan 161, 261, 361. Nah di sini dia adalah target-targetnya. Ya memang ada target-target di 2.500, 2.800 seperti itu. Kemudian untuk MPPA masih berada di dasar, masih belum jelas, multipolar juga masih sama. Ini untuk LPPF masih belum ada pergerakan ya. Cara chart juga agak nggak jelas juga. LPCK teman-teman hati-hati, hari ini low-nya hampir ketembus. Low-nya hampir ketembus, ini harus saya update. Support berikutnya dia ada di 1150, kemudian EMA 200, 1100, kisarannya itu. Kemudian untuk LPKR teman-teman, dia masih konsol area, masih sangat panjang. MLPT yang saya bilang kemarin, ini harus hati-hati karena polanya cukup terbaca, pin barnya, dan hari ini kejadian. Jadi ini adalah untuk memperkaya library kita tentang saham. Ternyata dia memiliki kebiasaan seperti ini. Nah, untuk MTDL justru yang pergerakannya lebih bagus. Kalau kita tarik tren seperti ini, saya duplikasi. Nah, dia cukup oke ya, teman-teman. Jadi, sebisa mungkin kalau membeli ketika berada di support dari uptrend price channel seperti ini, dan nanti jualnya di atas. Untuk MMLP kemarin oke, tapi candle hari ini tidak melanjutkan kenaikannya. Untuk Saratoga ini bentuknya kemarin naik kencang langsung koreksi hari ini. Apakah akan ada perulangan koreksi? Jadi memang di saham itu semacam ada pola masing-masing saham ya. Ini seperti ini polanya, naik koreksi berapa hari, naik koreksi berapa hari. Ini baru naik sehari sudah koreksi. Apakah mau berlanjut lagi?
Kita lihat dalam weekly, monthly, ini adalah all time high. Wajar kalau ada yang take profit. Oke teman-teman, berikutnya saham ayam hari ini masih cukup baik. Ya, dia ketemu resistan candle di 6.100-an. Kemudian resistan berikutnya 6.125. Cepin itu ya. Java masih melanjutkan kenaikannya ya. Resistan dia di 1.760. Itu di 50 retracement. Alindo Feedmill juga cukup oke, walaupun ini masih belum berhasil melewati 702, 705. Ini adalah resistan dia yang pertama, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya kita tengok saham farmasi ya. Kemarin menggeliat, hari ini lemah lagi seperti itu. AGII kemarin ada sinyal bagus, hari ini malah lebih jelek dari kemarin, jauh lebih jelek seperti ini. Nah, lihat seperti ini. Support dia ada di 1400 teman-teman. Kita lihat candle aja, supportnya 1400. 1400, 1360 itu adalah support MA200-nya. Hati-hati. Berikutnya ada di bawah ya, di sekitar 1100, 1200. Enough masih nggak menarik. Nah, ini kecuali IRA ya teman-teman. IRA memang ini paling menarik untuk pergerakan saham-saham terkait related ke kesehatan. Ketika IRA ini mantul naik ke atas, terkoreksi sampai 2338, 50, baru melanjutkan kenaikannya ke 38 dan ke 23. Ini bagus ini IRA ini. Kalau yang lainnya saya rasa enggak ya, saya lewatin aja. SRAJ ini walaupun dia berada di dasar, tapi ini masih belum ya. Ya teman-teman silakan pantau aja SRAJ. Rodia ini jadi agak pusing gini ya. Naik, terkoreksi, retracement, dan kemudian turun lagi. Kita tarik Fibo-nya dari yang cukup panjang aja ini, seperti ini. Koreksinya dia itu kemarin sempat sampai 50 di bawah naik, di atas 38, ngetes 23 namun belum berhasil, turun lagi. Nah, itu adalah saham-saham yang biasa saya pantau teman-teman ya, saya pantau. Coba kita akan tengok dulu beberapa saham yang mungkin bisa kita pantau. DCI teman-teman nih, saham-saham top gainer DCI ini dari pertama saya bahas kemarin udah naik dari 35 sampai 49. Cuman ini mesti hati-hati juga. Ini barang kecil banget nih. Mau beli seberapa Ong? Bid overnya cuman segini kok. Bid overnya kecil banget. BBAI ini barang boleh diperhatikan ya. BBAI boleh diperhatikan. Karena dia top gainer. Top gainer ini kadang akan lanjut. Terutama top gainer pada fresh breakout. Kalau BBAI udah 2 hari breakout. Nah ini juga perhatikan teman-teman ya. MCAS itu di sini dia ada pergerakan yang cukup cantik ya, turningnya. Diperhatikan saja. Ketika sentuh 50 dia balik dan kenaikan sekarang udah melewati resistan pertama di 10.300-an. Gudang garam ada sinyal juga, ini boleh diperhatikan. Cuman gudang garamnya ada pola ya, naik berapa hari bisa turun juga. Tapi itu pola yang di sini. Pola yang sebelumnya dia kelihatan lebih tinggi juga nggak apa-apa. Ya, ini cukup menarik sih. Boleh dipantau, dimasukkan ke watchlist teman-teman. Nah, kita kalau tarik di dalam tren kecil ini dia belum melewati 50 sih. Tapi kalau misalkan melewati 50 nanti ada target ke 32. Ini ya, kalau ngelewati 50 di 31.400 ya, 31 sebentar teman-teman, 50 retracementnya, kalau misalkan nanti ngelewati 31.400 maka target berikutnya 32.39. Kalau ngelewati lagi target berikutnya 33.250 ya. Jadi kalau misalkan nanti ngelewati 31.390 maka target berikutnya 32.390, berikutnya di 33.270. Kemudian edge ini enggak.
Devi ini apa ya teman-teman? Devi, kita cek ya. Devi ini 3 hari naik. Kita cek ini Devi. Nah ini kecil ini, bit overnya kecil banget. Ya skip aja lah. Inilah fungsinya screener itu harus kita cek ya. Nggak bisa dimakan semuanya. Nah Bian, Indo Tambang Raya masuk. Top gainer, BBNI oke, boleh dimasukkan. Ini kecil-kecil semua. Bank, ya kalau bank dia masih harus keluar dari kotak hijau ini. ICBP masuk top gainer teman-teman. BMRI ya, ini tadi udah dibahas semua. SMGR boleh dimasukkan. Ini semuanya, enggak semuanya apa. Indika, kemudian top volume 50. Bukalapak ya teman-teman. Hari ini saya tadi sempat trading Bukalapak. Mungkin besok saya akan masih memantau Bukalapak lagi teman-teman ya. Terutama kalau lewat 525 ini menarik teman-teman. Ya, saya lewatin aja ya. Ini top variance by volume. Ya, sementara itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Saham-saham seperti biasa ditambah beberapa saham dari scanner. Itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.